Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Memasuki semester ini ya, 2020.2, kita sudah akan mulai proses pengambilan data untuk tugas akhir program magister. Nah, materi kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang data dan instrumen penelitian. Mari kita simak bersama. Rekan-rekan mahasiswa, tentu saja kemarin sudah menyelesaikan proposal bab 3 ya, sampai dengan bab 3. Nah, kali ini kita akan mengulas kembali apa yang ada di bab 3 terkait dengan data dan instrumen penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan data itu ya? Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang disebut sebagai responden penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Misalnya kita ingin mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa tentang kemampuan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada penelitian ini akan dibandingkan dengan menggunakan metode X dan juga metode Y. Bagaimana kemampuan atau hasil belajar menulis pada anak dengan metode X dan hasil belajar anak dengan metode Y. Inilah yang disebut sebagai data. Rekan-rekan mahasiswa, kita perlu mengenal berbagai jenis data. Yang pertama, ada data primer dan data sekunder, itu pengelompokan data berdasar sumbernya. Kemudian ada juga data berdasar sifatnya, itu adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian data berdasar proses atau cara mendapatkannya, itu adalah data diskrit dan data kontinum. Sedangkan data berdasar skala pengukurannya adalah data nominal, data ordinal, interval, dan juga data rasio. Apa sih yang dimaksud dengan data primer? Ya, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jadi, data ini langsung dikumpulkan oleh si peneliti itu sendiri. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date, ya, data asli atau data baru yang baru diambil pada saat melakukan penelitian tersebut. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain bisa observasi, wawancara, diskusi terfokus, kuesioner, ya, dan sebagainya. Berikutnya yaitu data sekunder. Apa sih yang dimaksud data sekunder? Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Jadi peneliti mengambil data yang sudah ada. Sebagai contoh ya, data sekunder ini misalnya bersumber dari Biro Pusat Statistik atau laporan dari sebuah institusi tertentu, dari sekolah tertentu ya, kemudian dari jurnal dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan data sekunder. Berikutnya, pada pengelompokan data menurut sifatnya ada data kualitatif dan juga data kuantitatif ya. Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Nah, data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan cara wawancara, telaah dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau juga rekaman video. Rekan-rekan mahasiswa,
pengelompokan data atau jenis data berdasar sifatnya tadi. Yang kedua adalah data kuantitatif ya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Jenis data berdasar cara memperoleh data tersebut ada data diskrit dan juga data kontinum. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit misalnya adalah jumlah siswa di satu SD tertentu 340 siswa, misalnya seperti itu. Itu adalah data diskrit. Data diskrit ini bentuknya adalah bilangan bulat ya. Jenis data berdasar cara mendapatkannya, yang kedua yaitu data kontinum ya. Data kontinum ini adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasar hasil pengukuran. Nah, data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Apa sih contohnya data kontinum ini? Misalnya berat badan, tinggi badan, suhu udara, nah itu termasuk jenis data kontinum. Jenis data berdasar skala pengukurannya, yang pertama ada data nominal. Nah, data nominal ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Variasinya tidak menunjukkan urutan atau kesinambungan, tapi variasi berdiri sendiri secara terpisah. Nah, dalam skala nominal tidak dapat dipastikan apakah kategori 1 itu memiliki derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain? Atau kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lain? Gitu ya. Jadi tidak bisa dikategorikan mana yang lebih tinggi, yang lebih rendah atau lebih baik dan lebih buruk. Contohnya jenis kelamin. Ya, ada jenis kelamin laki-laki, perempuan. Kemudian contoh data nominal yang lain adalah golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, O, gitu ya. Kemudian jenis pekerjaan, ada PNS, swasta, petani, dan lain-lain. Itu adalah contoh data nominal. Jenis data berdasar skala pengukuran yang berikutnya adalah data ordinal ya. Data ordinal ini adalah data yang menunjukkan tingkatan atau ranking atau urutan atau bisa juga disebut kepangkatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Sebagai contoh ya, misalnya ada tingkat pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, atau sikap ya terhadap satu permasalahan, apakah sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini termasuk pada data ordinal. Nah, setelah kita mengetahui jenis data yang kita butuhkan di dalam penelitian kita sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing, maka kita dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat itu menggunakan teknik apa. Apakah observasi, atau pengukuran, atau komunikasi, atau sosiometris, atau telaah dokumen. Itu ya, jadi silahkan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai. Kita akan mulai membahas teknik pengumpulan data yang pertama, yaitu observasi. Observasi ini adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan juga pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa yang diteliti. Jadi misalnya ingin mengobservasi perkembangan peserta didik di suatu sekolah tertentu, maka ya di sekolah itulah dilakukan proses observasi atau pengamatan. Jenis observasi ini ada observasi langsung, ada juga observasi tidak langsung.
Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan di mana observer berada bersama objek yang diselidiki atau yang diamati. Jadi seperti contohnya tadi melihat perkembangan peserta didik di satu sekolah tertentu untuk melihat atau mengobservasi perkembangan tersebut, peneliti harus berada di sekolah sebagai objek penelitian. Kemudian observasi tidak langsung. Ini dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide atau foto ya. Jadi yang diamati adalah film yang akan diteliti, rangkaian slide yang akan dicermati dan juga foto yang akan dicermati. Itu termasuk observasi tidak langsung. Teknik selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, di sini seorang peneliti membutuhkan sebuah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini merupakan sebuah panduan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab pula secara lisan melalui kontak langsung atau tatap muka. Jadi, agar peneliti bisa mengajukan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan pada objek penelitian, maka dibutuhkan sebuah pedoman wawancara yang berisi komponen apa saja atau pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian tersebut. Nah, untuk wawancara ini ada dua jenis wawancara ya. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini pertanyaan dan alternatif jawabannya sudah disiapkan terlebih dahulu di dalam pedoman wawancara. Jawaban nantinya akan lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis ya apabila wawancaranya ini adalah wawancara terstruktur. Jenis yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Ini bersifat informal, luas, dan disesuaikan dengan subjek dan suasana pada saat melakukan wawancara. Tentu saja ini butuh kecermatan ya ketika melakukan analisis dari hasil wawancara ini. Rekan-rekan mahasiswa, alat pengumpul data selanjutnya adalah angket atau questionnaire. Ini adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Nah, angket ini ada beberapa jenis ya, ada angket yang tertutup atau terstruktur, angket terbuka, dan juga angket kombinasi. Di mana pada angket tertutup atau terstruktur ini, isinya adalah pertanyaan yang sudah disertai dengan alternatif jawaban. Sedangkan pada angket terbuka, jawabannya bebas menurut pendapat responden. Ada juga angket yang kombinasi, di sini diberikan beberapa alternatif jawaban, tapi juga diberikan kebebasan responden untuk memberikan pendapat ya atau jawaban lebih lanjut. Rekan-rekan mahasiswa, teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan teknik tes ya. Tes ini adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan skor berupa angka. Proses sistematik di mana individu yang dites ini direpresentasikan ke dalam angka. Tes dapat berupa tes psikologi, tes prestasi, atau tes inteligensi. Jadi kalau misalnya penelitiannya tentang hasil belajar siswa, tentu saja ini menggunakan tes ya untuk pengumpulan datanya, karena ini termasuk pada tes prestasi. Rekan-rekan mahasiswa, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dan juga dikaitkan dengan rencana penelitian yang sudah Anda susun. Nah, sekarang rekan-rekan mahasiswa mengetahui ya apa yang dibutuhkan ya, instrumen apa saja
yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian masing-masing. Apakah akan menggunakan tes, atau menggunakan angket kuesioner, atau pedoman wawancara, catatan anekdot, checklist, dan sebagainya. Silahkan instrumen penelitian ini disesuaikan dengan penelitiannya masing-masing. Nah, pada bulan ini, rekan-rekan mahasiswa akan segera memulai melakukan penelitian, ya, mengumpulkan data ke lapangan atau ke sekolah gitu, atau ke sasaran penelitian. Untuk itu yang pertama kali perlu dilakukan adalah siapkan pedoman penelitiannya. Ya, jadi misalnya ada yang mau menerapkan model flip classroom, atau ada yang menerapkan model blended, ada yang mau menerapkan online, membandingkan model online dan juga tatap muka dan sebagainya. Nah, di situ perlu dijelaskan ya di dalam pedoman penelitian itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh sasaran penelitian atau objek penelitian, prosedurnya seperti apa, langkah-langkah seperti apa, misalnya langkah-langkah pelaksanaan flip classroom itu seperti apa, harus dilakukan berapa lama, kemudian nanti pengambilan datanya kapan. Nah, ini dibutuhkan sebuah pedoman yang nantinya akan digunakan baik oleh peneliti ataupun sasaran atau objek penelitian, ya, yang akan menggunakan pedoman itu sebagai panduan untuk langkah-langkah melakukan prosedur penelitian yang diharapkan oleh si peneliti. Nah, di dalam pedoman penelitian itu tentu saja sudah dicantumkan ya instrumen penelitiannya. Apa saja instrumennya, kapan akan mengambil data, bagaimana cara pengambilan datanya. Nah, itu silakan juga dituangkan di dalam pedoman penelitian. Nah, setelah itu baru lakukan pengumpulan data sesuai dengan rencana penelitian yang sudah direncanakan ya di dalam proposal penelitian masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan proses pengumpulan data sesuai dengan rancangan penelitiannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.